Kita mulai ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang bab zikri wa du'a. Bab zikir dan doa. Zikir ada yang berarti mengingat, ada yang berarti menyebut. Kalau mengingat berarti perbuatan hati, kalau menyebut berarti perbuatan lisan. Kedua-duanya sama-sama mencakup maknanya. Zikir ada yang mengandung perbuatan hati, ada yang perbuatan lisan. Ya, doa asal artinya meminta. Nah, dibedakan. Yang dimaksud dengan zikir dan doa, ini diperhatikan. Zikir itu bacaan-bacaan yang tidak mengandung permintaan. Bacaan-bacaan atau pujian-pujian yang tidak mengandung permintaan itu disebut zikir. Kalau ada mengandung permintaan, yaitu doa. Doa yakni bacaan-bacaan yang mengandung permintaan itu disebut doa. Itu dibedakan. Nah, tentang doa itu ada tersebut di Al-Quran. Itu hukum hukum pokok tentang doa. Udah pada hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uuni astajib lakum. Ud'uuni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, pasti aku kabulkan. Ya Allah. Pengabulan doa kadang-kadang ada yang disegerakan, kadang-kadang ada yang disiapkan oleh Allah untuk akhiratnya itu. Ya kan? Nah, kemudian Allah suka kepada hambanya yang senantiasa berdoa kepadanya. Nabi SAW bersabda, Annahu ta'ala yuhibbu ayyus'al. Allah Ta'ala itu suka ayyus'al, diminta. Kalau Allah nggak diminta, itu kita dikatakan orang yang sombong. Nah, Allah marah kalau nggak diminta. Malam yas'alillaha, siapa saja yang tidak meminta kepada Allah, ya, yaghdab alaihi, maka Allah akan marah atasnya. Itu kenapa kita harus berdoa untuk menunjukkan kita ini makhluk hamba Allah yang hina, yang fakir, yang butuh, yang tidak mampu melakukan apa saja melainkan dengan pertolongan Allah. Dan apa itu? La haula wala quwata illa billah. Nah, itu kenapa kita harus berdoa untuk menunjukkan penghambaan kita di hadapan Allah. Sama kayak kita sujud. Kalau orang sombong mau nggak sujud? Nggak mau. Tuh, karena dia bahasa tinggi. Itu makanya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu disebut orang yang sombong. Ya. Nah. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah juga, tadi kan ada yang disegerakan, ada yang disiapkan untuk akhiratnya, ditahan itu doanya buat akhirat dia nanti. Ada juga yang keburukan itu semestinya menimpa orang itu, tapi Allah palingkan sebab doanya. Itu. Maka kita tetap berprasangka baik terhadap Allah. Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan.
bukan yang kita inginkan. Kalau mengabulkan semua yang kita inginkan, semua orang pengen jadi orang kaya gak? Kaya kan? Nanti kalau jadi orang kaya semua, siapa yang mau menerima harta? Sebagian harta. Kan Allah kan nyuruh kan? Nyuruh memberikan sebagian harta kepada orang-orang miskin. Kalau ditakdirkan jadi orang kaya semua, siapa yang mau menerima? Itu nanti di hari akhir keadaannya kayak begitu. Di hari kiamat nanti makmur, semua menjadi orang kaya, sehingga nggak ada lagi tuh yang menerima sedekah. Tuh nanti di akhir zaman keadaannya seperti itu. Nah jadi kalau tahu kemaslahatan hamba gitu. Yang terpenting buat kita tetap berdoa dan berprasangka baik terhadap Allah. Masalah dikabulkan, itu kita berserah diri kepada Allah. Tuh, ya. Boleh jadi ditangguhkan, mau menguji kesabaran. Dengan kesabaran kan tambah pahala, tambah kebaikan. Tuh. Emang orang manusia maunya tergesa-gesa, ya bos ya. Maunya apa aja itu maunya disegerakan. Ya, kita baca hadis 1566. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana ma'a abdi ma zakaroni wa takharrukat bi safata akhrajahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wa zakarahul Bukhari ta'liqan dari Abi Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala berfirman, aku berserta hambaku selama ia sebutku dan bergerak dua bibirnya pada menyebutku. Dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan Bukhari. Sebut dia ta'liq. Ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala radhiyallahu anhu qala, semoga dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini namanya hadis qudsi ya. Ana ma'abdi, aku bersama hambaku mazakaroni, selama ia mengingatku. Wa taharakat bi syafatahu, dan kedua bibirnya syafatahu, para taharakat bergerak bi karena aku. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Zakarahu Bukhari ta'liqan, dan Imam Bukhari menyebutnya hadis ini secara mu'allaq di kitab Sahih Bukhari itu ya. Nah, hadisnya sah. Pertama, hadis ini maksudnya menerangkan berzikir kepada Allah, yakni dengan mengingat dan menyebut seperti orang Umar Kamil, ya kan? Nah, kemudian itu ada dipahami dari lafaz mazakaroni, ya kan? Wataharokat bi syafatahu, gitu. Yang pertama mazakaroni, dia mengingatku. Jadi kita mengingat Allah saja itu sudah termasuk di zikir. Kemudian menggerakkan kedua bibir dan la ilaha illallah, gitu kan, itu termasuk zikir. Jadi zikir ada yang maknanya menyebut, ada yang maknanya mengingat. Nah, kemudian di sini ada keutamaan bagi orang yang berzikir kepada Allah. Ana ma'abdi. Nah ini
Aduh, ini hapusannya mana nih? Obat zikir dan doa. Bagus. Aduh, ini kok nggak mau ini. Masalah itu kelebihan itu. Itu yang ini tadi. Itu mandang Nah ini, anak di sini siapa? Allah. Allah. Ana ma'abi, aku bersama hambaku. Ini apa yang maksudnya? Nah, ini sebanding dengan apa namanya ayat Al-Quran, misalkan la tahzan, innallaha ma'ana. Misalkan la tahzan, jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana. Tuh. Jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, bersama kita. Terus innallaha ma'as-sabirin. Nah, lafaz ma'a nih ada bermakna an-nusrah. Ini secara sudut pandang bahasa pertolongan. Kemudian yang diidofahkan ini yang menjadi mudhof ilaih, nanti di pelajaran tahu belajar insyaallah, itu bermakna mansur. Yang ditolong. Jadi ana ma'abi, aku bersama hambaku. Ya, maknanya hamba itu akan ditolong sama Allah kalau dia berzikir kepada Allah. Ini sama. Innallaha ma'ana. Sebenarnya Allah bersama kita. Maksudnya Allah akan menolong kita. Sama dengan ini, innallaha ma'as-sabirin. Sebenarnya Allah bersama orang sabar. Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Itu makna ma'a dari sudut pandang bahasa. Jadi sini ana ma'abi, aku bersama hambaku selama dia ingat kepadaku dan menyebut menggerakkan dua bibirnya untuk berzikir kepadaku. Maksudnya Allah akan menolong siapa saja yang berzikir kepada Allah, baik dengan mengingat atau menyebut gitu. Ingin jadi dapatin. Kan begini. Ngerti. Baru setamu. Web. Nah itu utamanya ya, coba dibaca alasannya. Ini baca nih. Hadis 1526. Hadis sah, maksud menganjurkan kita selalu zikir kepada Allah. Hukum sunnah. Nah itu ya, banyak berzikir. Kan kalau dulu kita bahas surat tafsir surat An-Nas ya kan, kalau kita zikirullah setan kabur. Kalau kita lepas zikirullah setan menyergap ya. Coba dibaca hadis berikutnya. 1567. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'adz bin Jabal Jabal qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amila ya Ya ma amila banu Adam ma'amila dunu adama amalu al-hazai al-haba lahu min azabillahi min zikrillah akhrajahu ibnu abi saidoni Saiba Tabarani isnadi Hasan. Artinya dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beramal anak Adam satu amal yang sangat menyelamatkan dia daripada azab Allah seperti menyebut Allah. Dikeluarkan dia dari Ibnu Abi Saibah dan Tabrani dengan isnad yang hasan. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kala dia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amila banu Adam amalan, tidaklah anak cucu Adam beramal dengan satu amalan yang anjalahu min azabillahi min zikrillah, yang lebih menyelamatkan baginya dari azab Allah daripada zikrillah, berzikir kepada Allah. Akhrajahu ibnu Abi Syaibah, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah wa Tabarani, dan Imam At-Tabarani di isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, hadisnya hasan. Nah, di sini menerangkan keutamaan berzikir kepada Allah. Apa keutamaannya? Selamat dari azab Allah, tuh keutamaan zikir. Ya. Meleset ya. Meleset kalau banyak zikir ya. Azabnya. Tapi ada di kitab Janus Sobiek tuh, ya kan? Apa kamu berzikir kepada Allah sampai kamu dibilang orang gila katanya. Sampai koma kamit gitu. Ya, tapi kan utamanya besar itu kan. Itu yang zikir tadi saya lupa tambah itu. Zikir ada juga yang berupa af'alul jawarih, perbuatan anggota badan. Ya kayak ini. Kita mengaji ini termasuk zikirullah. Gitu. Tadi kan yang kita bahas tadi hanya mengingat dan menyebut ya, mengucapkan. Nah, zikir juga bermakna apa namanya, perbuatan anggota badan seperti sholat, itu termasuk zikir. Itu. Ini mana mencakup semua. Ya, ini insya Allah bisa dipahami ya, dibaca dengan sana. Hadis Hasan atau Dindam 399. Maksud menerangkan keutamaan zikir yaitu amal yang sangat menyelamatkan manusia dari azab Allah. Hukum sebagai ketentuan. Iya. Baca hadis berikutnya. Makanya Kurang. kecil banget ya. Baca kebalik-balik. Iya. Hurairah majalasa majalisan nallaha afat humul malaika wagosiyat humur wagosiyat humur rahmah wagosiyat humur rahman wajah
Rahmah. Rahmah Wazakarohumullah firman apa sih? Indahu akaro jahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, satu golongan di satu majelis yang mereka sebut Allah padanya, melainkan dikelilingi mereka oleh malaikat dan diberi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di dalam daftar orang-orang yang hampir kepadanya, dikeluarkan dia oleh Muslim. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu semoga meridainya kalau dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majalasa qaum majlisan yadhkurunallaha fih, tidaklah satu kaum duduk di satu tempat duduk yang mereka berzikir kepada Allah di sana, illa melainkan hafathumul malaikah, para malaikat akan mengelilinginya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan dicucurkan kepada mereka, wa zakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebut mereka di dalam orang yang berada di sisinya. Akhrajahu Muslim. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Ini masih tentang keutamaan zikir. Dia satu kaum duduk, ini sebagai perumpamaan aja, mau duduk, mau berbaring, mau berdiri, dia berzikir kepada Allah. Nah, ini utamanya para malaikat akan mengelilingi, dijaga sama malaikat. Kemudian rahmat Allah akan dikucurkan kepada mereka, kasih sayang. Ya. Kemudian Allah menyebut mereka di dalam orang-orang yang berada di sisinya. Maksudnya ke dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Kalau Allah sudah cintai, itu hamba dijaga sama malaikat. Allah berikan pengumuman tuh sama malaikat langit. Jibril, saya cinta si fulan. Terus diumum sama Jibril kepada malaikat yang lain, Allah mencintai si fulan, jaga. Nah itu waliullah namanya. Kalau ada yang macam-macam, ya mau sepak sama sayapnya. Masa iya. Ini keutamaan berzikir kepada Allah, ya kan? Dinamai malaikat baca Al-Quran itu termasuk zikir, ya kan? Oleh baca Iqra ini ya, sama aja. Tuh dikasih rahmat, kasih sayang, gitu kan? Tuh orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kalau dikasih rahmat tuh hati tenang, enggak apa namanya, gundah gulana. Nah kemudian dicintai oleh Allah, ya Allah menyebut, iya lapang dada. Allah menyebut mereka di sisi orang-orang di sisinya itu, dalam orang-orang di sisinya itu. Coba dibaca adik sana. Hadis 1500. Hadis 1567. 68. Hadis sa, maksud menerangkan keutamaan majelis zikir, yaitu dikelilingi para malaikat, diliputi rahmat Allah, menyebut mereka di dalam daftar orang-orang yang kepadanya, Yang bulan puasa ini. hukum sebagai ketentuan. Ya. Ayo hadis berikutnya baca nih. Kami bacanya 1569. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yaqurullah hafihi wa lam yusallu ala nabiyyi illa kana alaihim asratan yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmizi
Yun wa qala hasnun. Hasan. Asah itu teh. Ini pisang goreng. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak duduk satu kaum di satu majelis yang tidak mereka sebut Allah padanya dan tidak bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan adalah yang demikian. Itu satu duka cita di hari kiamat, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan ia berkata hasan. Ya, wa anhu, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada kaumun maqadan. Tidaklah satu kaum yang duduk di satu tempat duduk lam yazkurullah hafih, yang mereka tidak berzikir kepada Allah di sana, walam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihi hasratan yaumil qiyamah, melainkan atas mereka ada kerugian pada hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, wa qala hasan, dan dia berkata hadisnya hasan. Hadis ini hasan. Hadis ini mengandung dua makna. Pertama, makna mengancam, ya, yang nggak mau berzikir kepada Allah, dia tidak mau berselawat kepada Nabi, maka dia akan mendapat kerugian di hari kiamat. Kalau mendapat kerugian di hari kiamat berarti apa? Neraka, ya kan? Kurang? Kebalikannya, memerintah berzikir kepada Allah dan memerintah bersalawat kepada Nabi. Karena hadis ini hasan, maka dihukumi sunnah, ya kan? Sunnah berzikir apa namanya kepada Allah dan berselawat kepada Nabi. Berselawat suka sehari, tidak sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebagai lebih lengkap, lebih bagus itu kan. Itu yang ringkas sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi udah bawa kita itu pada petunjuk, ya kan. Apa dibaca ringkasannya? Hadis 1529. Hadis hasan. Maksud mengajarkan zikir kepada Allah dan bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tiap majelis. Hukum sunnah. Iya, itu tentang keutamaan zikir. Sekarang lafaz zikirnya, ya. Bos baca bos. An Abi Ayyub al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asra maratin kana kasaman kana kaman ataqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, muttafaqun alaih. Dari Abi Ayyub al-Ansari, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali adalah ia seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari anak cucu Ismail. Iya. Muttafaqun alaihi. Orang Abi Ayyub al-Ansari, dan dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga beridenya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa saja yang berkata, maksudnya membaca ahli zikir, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu sampai situ zikirnya, ya. La ilaha illallah,
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wahdah, Dia saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan, walahul hamd, dan miliknya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai', dan di atas segala sesuatu qadir, maha kuasa. Baca tuh zikir itu ya, udah pada hafal. Bacanya asyra marwatin 10 kali. Ini mutlak sifatnya. Ya. Setelah sholat ya silakan. Tapi kalau setelah sholat kan tidak ada atau sekali dia itu. Saya 3 kali. Kan penutup itu habis apa namanya? Salat Tasbih ya, habis tasbih itu baca tasbih dan ditutup dengan ini. Iya lah Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi kalau yang di dalam di sholat itu kan. Nah, ini Habis sholat, habis assalamualaikum, Lagi zikir, ya. Bisa 3 kali. Iya sekali. Enggak 3 kali. Sekali. Astagfirullah dulu. Dia kan habis astagfirullah, habis itu astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah. ya begini ya, apa namanya? Ini sifatnya mutlak, tidak ditentukan untuk setelah sholat gitu. Nah, karena sifatnya mutlak, ya silakan aja, boleh aja. Tapi kalau yang disebutkan di dalam sholat misalnya sekali, kita sebut sekali. Nah, setelah sebut udah sekali, mau baca ini lagi, ya silakan. Jadi itu dulu dikerjain ya. Itu dulu kerjain ya kan. sekali itu. Nah ini boleh dibaca setelah sholat, Habis salam tuh. boleh juga di luar sholat karena sifatnya mutlak. Gitu ya Kapan kan? lagi waktunya? Ya waktunya ditentukan. Bacanya 10 kali. Ini keutamaannya seperti orang yang memerdekakan 4 budak. Min waladi Ismail dan cucu Ismail. Jadi kalau budak bayangin aja, mahal budak, membedakan budak itu lebih mahal daripada beli onta. Iya, onta, mobil. Kalau onta bandingannya kan mobil ya kan? Iya. Mobil apa itu? Lamborghini ya? Begini. Enggak lah. Mata merah mahal. Tapi kalau dibaca setiap hari itu kan banyak jadi orang kaya kan? Iya, bukan kayak lagi. Nanti keutamaan menyebut apa yang zikir la ilaha illallah ini itu kan yang bagus. Jika nggak tahu artinya juga nggak apa-apa ya, tapi yang lebih bagus tahu artinya itu kan. Nah ini satu macam zikir, baca di kasarnya. Hadis 1570. Iya. Hadis sa maksud menerangkan keutamaan dan menganjurkan membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku sebanyak 10 kali. Hukum sebagai ketentuan atau sunnah. Ya, itu dibaca. Hadis berikutnya bos, siapa? Ah, Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin khuttat anhu khotoya wa in kanat mithla zabadil bahri. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berkata yang artinya Maha Suci Allah dan dengan memujinya aku berbakti 100 kali, niscaya digugurkan daripada dosa-dosanya walaupun sebanyak buih laut. Muttafaq alaih. iya. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa saja yang membaca subhanallah wa bihamdih, itu sampai situ ya, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, hutat anhu khotoyahu, hutat akan dihapus anhu darinya khotoyahu, dosa-dosanya. Ini maksudnya dosa-dosa kecil. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya itu seperti buih di lautan. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nih, siapa yang berpikir mau diampuni dosanya itu, ya kan? Buih di lautan banyaknya bermain kan? Ya bukan satu lautan doang, bukan laut
Tanjung Priok doang, bukan. Seluruh dunia, iya kan? Bunyinya hitung aja tuh, ya. Dengan berzikir subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Diampuni dosa-dosanya, ini maksudnya dosa-dosa kecil atau dosa besar harus taubat. Gitu. Harus taubat. Nanti kutaman zikir subhanallah wa bihamdi. Ya, dibaca di kasarnya coba. Hadis 1571. Hadis sah maksud terangkan pertama membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Hukum sunnah. Ya, apal ya? Gampang dong. Nih, apal juga tuh, sebelumnya. Apal. Nih, Nih sampai sini. sampai sini bos. Hah? Sampai sini, satu lagi deh ya. Satu lagi. Ya, saya yang baca di sana. Saya yang baca deh. Iya deh. Wa an Juwairiyah bintil Harith. Dan dari Juwairiyah binti Al Harith radhiyallahu anha sebagai muridnya. Qalat, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kuntu ba'daki arba'a kalimatin. Laqad sungguh aku berkata ba'daki setelahmu arba'a kalimat. Bahwa itu ba'daki bebedaki itu. Ba'daki. Empat kalimat. Lau zinat, kalau dia ditimbang bima kulti, dengan apa yang kau katakan, munzul yaum, sejak hari ini, lawazinat hunna, pasti dia akan sebanding gitu ya. Lawazinat hunna, itu terjemahannya apa artinya? Dia akan setara, sebanding ya kan, seimbang. Ini subhanallah wa bihamdi, sama ya kayak tadi ya, cuma ada tambahan. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dan dengan memujinya. Adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Maksudnya memuji subhanallah wa bihamdi sebanyak-banyaknya itu kan. Waridoa nafsi, dan keriduan dirinya. Wazinata arsyih, dan timbangan arsy-nya. Wa midada kalimati, dan tinta sebanyak tinta firman yang akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Maksudnya kalau mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maksudnya dengan pujian yang banyak deh gitu, maksudnya ada khalqihi, sebanyak makhluknya gitu maksudnya. Wadidu anaf sihi, ini dapat dikira sampai situ, sampai wa midada kalimati, dan kedua dan dirinya wazinata arsy, dan timbangan arsy-nya. Ars nggak ada yang tahu apa namanya, besarnya ars Allah, besar sekali itu, yang jaganya aja malaikatnya gitu, sangat besar. Wa midada kalimati, dan tinta-tinta firman-firmannya, itu zikirnya, ya kan? Nah, itu kalau zikir dengan zikir itu, laqad kuntu ba'da arba'a kalimat, kalau ditimbang dengan apa yang kau katakan sejak hari ini, pasti akan sebanding. Maksudnya besar keutamaannya zikir ini, gitu ya. Ada udah hafal belum? Hah? Subhanallah wa bihamdi aja ya. Yang ini belum hafal ya. Saya dulu hafal, melupa.
Enggak, anak pondok tuh, anak pondok dari Kitabul Jami tuh, Oh, ada dari- Al-Qiyah. dari hadis ini. Baca itu. Iya. Gitu. Enggak, dari hadis ini nih, dari Syawal. Tuh, disuruh hafal sampai selesai. Nanti di pondok, Iya. karena jarang diulang jadi Dan fokus. lupa. Kayak Parma sekarang kan fokus. Ya, Yang nggak fokus baru jepret. Lagi. ya segitu dulu ya. Tuh, baca itunya tuh. Ringkasannya. Hadis 1502 Alisa mengajarkan zikir dengan subhanallah ini ada nasihi walid doa nafsihi wa jinata arsihi wa midada kalimatihi. Hukum sunnah. Iya, dia hafal gitu-gitunya. Yang mana yang suka dibaca. Yang suka yang gampang, yang pendek-pendek aja dulu deh. Yang penting diamalin. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.